Mulai ya, Pak Heri. Pak Heri. Oh iya. Nah, Lama dan enggak, nih. Cuma untuk review cara penggunaan mulai dari awal sampai akhir. Sampai di iya, Zoom. Dari direkap kenal Pak. Saya pakai ini, saya itu hari ini harus ke Pondok. Saya sedang melaksanakan latihan manajemen. Kalau yang ini anak Bisa nggak? bisa, saya kira bisa. Tapi dari podcast Iya. cukup banget ini. Aku nanti kalau Pak Iya, iya. Tak buka ya, betul, Pak. di rekap Iya, iya. bisa saya pasti tak. Bisa. Anu Pak. Oke. Jadi Mantap. Tak jadi tak anu aja. Nanti tak mulai aja. ini sebenarnya Rekanan di Bandung. Iya. Penarinya Pak. gimana Pak? Pakai nyoba enggak? Nanti ada. Oh iya. Iya. Oke. Apakah suara saya bisa terdengar? Teman-teman. Ya, Dokter Rit, selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Oke. Mas Rizky, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dokter Rit. Dan saya di sini bawa teman-teman juga di sini. Ya. Teman teknis sama Mas Ahmad sama Mas Ikram. Pak Toto kemarin saya sudah kontak, cuman memang sepertinya lagi ada agenda keluar, jadi kita belum bisa bergabung. Oke. Ya, kita mulai saja, nggih, Mas Rizky, untuk teman-teman di rekanan. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Merah Putih yang hari ini diwakili oleh kami, teman-teman rekanan dari Transmedik ya, untuk aplikasi telemedicine ini dan bersama tamu undangan yang lain yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul lagi ini setelah lama ya, Mas Rizky, kita nggak pernah review ketemu lagi ya ini ya. Untuk membahas tentang progres tentang telemedicine yang kita sudah rancang mulai tahun yang kemarin sampai dengan naik turun dengan berbagai hambatan, akhirnya mungkin harapannya sudah sampai ke tahap finalisasi untuk penggunaan telemedicine Klik Merah Putih di Rumah Sakit Merah Putih. Jadi harapannya nanti mungkin dari pesan dari Budir, karena ini harapannya untuk menunjang pelayanan di Rumah Sakit Merah Putih, memudahkan akses dan memudahkan akses bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan di Rumah Sakit Merah Putih, harapannya segera dioperasionalkan untuk aplikasi telemedicine ini. Jadi tadi pesannya seperti itu. Nah, untuk beberapa tahapan kemarin kita sudah proses, mulai dari sistemnya sendiri, terus kemarin rekanan untuk yang masalah untuk penjaminan pembayarannya dari
pihak bank juga kita sudah dapat. Jadi mungkin nanti tadi pesan dari Budir dan manajemen untuk diminta untuk tahapannya sudah sampai di mana, terus nanti kira-kira kapan bisa di launching dan mungkin bisa disimulasikan untuk penggunaannya. Mungkin itu saja pembukaan dari saya, Mas Rizky. Sebenarnya mungkin dari paparan dari teman-teman di rekanan atau mungkin dari nanti harapannya ada semacam simulasi ya atau praktek untuk penggunaan telemedicine ini. Jadi kita bisa melihat progres yang kemarin kita sudah kerjakan sampai dengan hari ini. Nanti apakah ada kekurangannya, nanti kalau memang ada kekurangan kira-kira penyelesaiannya sampai kapan, dan intinya kira-kira sudah kapan bisa kita launching untuk program telemedicine Klik Merah Putih ini di masyarakat Magelang gitu. Mungkin itu saja dari saya, Mas Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Urit untuk penyampaian awalnya. Memang izin selamat siang Bapak Ibu sekalian, Ibu Dokter yang saya hormati di Rumah Sakit Merah Putih. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Urit tadi terkait dengan progres aplikasi memang sempat naik turun ya, karena kita juga masih menunggu dari pihak BRI-nya terkait dengan proses payment-nya gitu ya. Dan alhamdulillah memang untuk proses payment-nya, untuk dari proses development sudah kami juga sampaikan ke Pak Dika, dan beberapa kali kesempatan memang sudah kita akomodasi untuk proses pembayaran via virtual akun. Itu yang pertama. Yang kedua itu permintaan dari Dokter Dita terkait dengan supaya ada waktu tunggu dari pasien ketika melakukan konsultasi. Ternyata memang ada gangguan dan segala macam, dokter masih bisa menghubungi kepada pasien yang sebelumnya melakukan konsultasi gitu ya, konsultasi pending, dan itu juga sudah kita fasilitasi untuk poin itu. Jadi insya Allah seharusnya proses refund itu sudah tidak ada ya, kecil kemungkinan, mungkin sangat kecil ya. Jadi karena memang kita juga sudah ada proses untuk telepon balik dari dokter. Jadi dokter bisa telepon balik kepada pasien ketika ada masalah ketika melakukan konsultasi, misalkan seperti itu ya dok ya. Nah baik dok, untuk mempersingkat waktu, izin jika diperkenankan saya untuk memperlihatkan progres-progres yang sudah kami jalankan. Untuk itu mungkin setelah kita presentasikan nanti kita ada sesi ini ya dok ya, izinnya mungkin ada sesi pertanyaan, lalu nanti kedepannya tadi seperti yang arahan dari Dokter Urit dan Ibu Direktur kapan akan di-live-kan ya. Nah nanti sebenarnya untuk yang kapan untuk di-live-kan itu nanti ada satu proses lagi, yaitu kita proses UAT, proses uji coba langsung dengan teman-teman BRI, dan pembayarannya itu langsung dilakukan oleh si pasien gitu ya dok ya. Mungkin nanti kita gunakan dulu misalkan 10.000 gitu ya, supaya nggak terlalu mahal gitu ya untuk proses pembayarannya gitu, sementara seperti itu. Nah kalau misalkan hari ini sudah disetujui untuk alur-alurnya, sudah disepakati, maka hari Senin kita akan semua ke live gitu, seperti itu. Nah tapi nanti aksesnya terbatas dulu dok, supaya nanti diuji coba dulu proses pembayarannya dengan teman-teman BRI gitu ya. Karena terakhir itu dari teman-teman BRI kemarin minta UAT, cuman kalau untuk UAT langsung kan nggak bisa langsung dari server ya, di belakang harus langsung real gitu ya UAT-nya, karena itu sudah masuk ke ranahnya aplikasi production gitu ya. Nah kalaupun yang sekarang saya ingin perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian, Ibu Dokter yang terhormat, itu adalah aplikasi yang kita jalankan di development, dan pembayarannya juga sudah melalui BRI, cuman memang dananya belum masuk ke rekening gitu dok, istilahnya seperti itu ya. Oke, suara saya terdengar dok? Ya terdengar Mas Rizky. Ya, siap, baik, terima kasih. Kalau gitu saya izin untuk show screen ya dok, Ya, untuk komputernya baik. Jadi mohon ini dok dibuka fitur buat share screen. Share screen. Oke. Ya, monggo silakan. Siap, terima kasih dok. Oke,
betul ya. Oke, baik. Jadi ini adalah sebelah kiri, saya ke sebelah kirikannya supaya wide bisa kelihatan semua. Oke, Dok. Mungkin saya akan sedikit jelaskan lagi sambil mengingat-ingat sedikit ya, Dok, ya, untuk si struktur. Terus juga ada reservasi, personal medical record, yaitu lebih ke arah hasil historis konsultasi secara online dengan telemedicine. Terus juga ada lainnya, itu lainnya kita bisa klik di sini, ada beberapa layanan seperti fasilitas kesehatan yang terdekat dengan pasien. Tentunya jika sudah teman-teman dari admin ya, kita kan juga kasih admin ke Mas Dika nanti untuk dikelola ya, untuk fasilitas kesehatannya. Juga ada hitung kalori, EKG, dan PHR. Kalau EKG ini lebih ke arah hasil dari polar ya, pemeriksaan EKG oleh polar. Terus ada juga PHR. Kalau PHR ini adalah penarikan data-data pemeriksaan yang dilakukan oleh rumah sakit. Dalam hal ini merah putih gitu ya, seperti itu. Di bawahnya ini kita bisa lihat ada home, juga ada historis. Nah, ini nanti untuk pembelian obat. Juga ada notifikasi jika ada promo-promo dan pengaturan untuk profil dari si pasien gitu ya. Semisal untuk ganti nama ataupun ganti password segala macam seperti itu. Dan di depan ini ada banner yang nanti bisa dikelola oleh teman-teman jika memang ada promo atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Intinya adalah untuk kegiatan-kegiatan promosi kepada masyarakat seperti itu. Terus di bawah ini adalah ada kartu rumah sakit. Juga kita lihat di bawahnya itu ada nomor rekam medis. Kalau T itu artinya adalah nomor rekam medis yang tercatat di telemedicine tetapi belum tercatat ataupun si pasiennya belum pernah registrasi secara langsung ke SIM-RS ataupun ke rumah sakit Merah Putih. Nanti kalau misalkan pasiennya sudah terdaftar di Merah Putih, nanti akan mendapatkan nomor IMR diganti ya, nomor IMR T ini menjadi nomor IMR yang real, yaitu yang ada di rumah sakit. Kenapa kami bedakan seperti ini? Supaya kita tahu bahwa pasien ini ternyata sudah terdaftar di telemedicine, tetapi belum melakukan ataupun belum datang registrasi secara langsung ke rumah sakit gitu ya. Jadi nanti rumah sakit bisa nge-mapping pasien-pasien mana aja yang memang rutin melakukan telemedicine tetapi belum terdaftar di aplikasi SIM-RS ataupun belum melakukan kunjungan secara langsung ke Merah Putih. Seperti itu. Ini Nah, tampilan ya, Mas Rizky? Ini tampilan setelah sign in ya? Iya, setelah sign in, Dok. Sign in ini seperti ini ya? Iya, seperti ini setelah sign in. Coba dari awal mungkin ya? Boleh, Dok. Dari awal kita coba ya. Awalnya kan. Oke. Ini awalnya, Dok, seperti ini ya. Ya. Jadi, betul. Jadi nanti kita juga ada beberapa fitur. Kalau misalkan memang belum terdaftar di aplikasi, itu dia harus bikin akun dulu. Ya. Sebelah bawah ini buat akun. Nah, nanti di sini kita bisa daftar. Kita daftarkan mulai dari nama, tanggal lahir, tempat, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon, NIK, password, dan ketik ulang password ya. Yang paling penting di sini adalah phone number itu harus benar-benar terdaftar. Karena nanti untuk memastikan keaslian ataupun kebenaran dari akun yang mendaftar, sistem akan mengirimkan OTP, one time password. Artinya nanti ketika pasien yang memang benar menggunakan nomor telepon yang sesuai, itu akan dikirimkan nomor OTP supaya nanti bisa login ke aplikasi. Tujuannya adalah supaya tidak ada banyak data sampah yang terkirim ke aplikasi telemedicine ataupun ke aplikasi SIM-RS, supaya juga kita tidak butuh effort gitu ya Pak ya, untuk melihat bahwa pasien ini bukan pasien yang asli gitu, cuma pakai coba-coba gitu kan, seperti itu. Karena untuk perlu saya informasikan sepertinya layanan one time password ini itu 1 tahun itu kita dijatah 2.000 SMS. Pertama itu.
Dan kedua itu ada biaya yang kemarin juga sudah ditanggung sama teman-teman dari pengembang ya. Kalau informasi dari Pak Toto kemarin sudah masuk ke dalam charge yang akan ditagihkan kalau nggak salah seperti itu ya. Mungkin nanti kita bisa bicara lagi dengan Pak Toto untuk masalah itu. Tapi intinya adalah untuk keamanan data dan juga untuk memastikan bahwa data yang diinput di aplikasi telemedicine adalah data yang sebenar-benarnya data. Gitu ya. Jadi bukan data yang sembarangan gitu, seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau sudah itu nanti terkirim SMS. Setelah SMS nanti akan ada halaman OTP ya seperti ini ya. Kalau secara otomatis seperti ini dari nomor telepon misalkan. Kalau ada nomor telepon, kalau mau verifikasi ulang seperti ini. Tapi kalau misalkan ada OTP nanti juga akan muncul halaman OTP. Nah untuk panduannya nanti kami coba kirimkan. Jadi supaya nanti dokter juga ada sedikit gambaran dari aplikasi pasiennya seperti apa. Mungkin nanti kita siapkan supaya nanti takutnya ada pertanyaan-pertanyaan dari pasien ya. Kadang-kadang kalau lagi ada sesi-sesi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ditanyakan gitu ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya jika sudah terdaftar gitu nanti cukup login saja. Izin saya menggunakan login saya. Oke, nah ini dok yang tadi tampil yang tadi ya, jadi masuk ke sini. Oke, nah selanjutnya nanti pasien itu akan melakukan konsultasi ya. Sebenarnya bisa konsultasi ataupun reservasi gitu ya. Kita coba dulu yang konsultasi. Jadi dua fitur utama di kita itu adalah konsultasi dan reservasi. Reservasi ini nanti akan saya ceritakan seperti apa konsepnya dan seperti apa nanti hubungannya dengan SIM RS ya, pelayanan dari SIM RS yang sudah digunakan saat ini. Nah, untuk konsultasi itu sendiri kita bisa lihat di sini, mungkin nanti dengan Mas Dika ya Mas, nanti kita bisa lengkapi poli apa saja yang ada, terus juga dokter-dokternya Mas Dika ya. Iya. Gitu. Ya, siap. Kan memang kita ini untuk uji coba sementara kan kemarin yang ready itu dari dokter jantung sama urologi. Sama kemarin ada yang berminat, ini juga ada beberapa layanan kami yang berminat gabung, nanti mungkin bisa difasilitasi. Jadi ini ada yang minat gabung nanti Mas Rizky, jadi bisa kalau seandainya memungkinkan kita akan tambah lagi untuk layanan yang bisa menggunakan telemedicine ini. Siap dok. Ya. Nanti kita coba koordinasi dengan Mas Dika, mungkin ya Mas Dika ya, seperti biasa kita kita menunggu nanti untuk layanan-layanan yang lainnya. Tapi memang untuk langsung melakukan konsultasi itu tinggal kita pilih saja ya berdasarkan kategori dok. Jadi misalkan saya coba untuk dokter dadang. Jadi kalau dokter sekalian bisa lihat ini yang di webnya ini adalah tampilan untuk aplikasi dokternya. Jadi ini aplikasi dokternya seperti ini. Kita bisa lihat ada jumlah pasien yang dilayani hari ini, pasien minggu ini, pasien yang dilayani bulan ini. Juga nanti kita bisa lihat ada riwayat pemeriksaan, misalkan di tanggal 15 atas nama dokter Dadang itu memeriksa berapa pasien. Nah ini bisa lihat di riwayat pemeriksaan seperti ini. Nah ini tidak ada ya. Nah, kalau misalkan ada nanti bakal muncul datanya, gitu, data pasiennya seperti ini siapa aja atas nama siapa. Gitu. Lalu bagian yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu terkait dengan online atau tidak tersedianya dokter supaya nanti si pasien bisa melihat ya, si calon pasien bisa melihat ketersediaan dokter. Nah itu di atas sebelah kanan ini ada tombol online offline. Sebagai contoh seperti ini. Ini tampilan dari pasiennya seperti ini. Kalau saya offline kan dari dokter dadangnya, maka nanti dokter dadang tidak akan tersedia untuk dipilih oleh pasien seperti ini. Nah, ini abu-abu artinya tidak bisa dilakukan permintaan untuk melakukan sesi konsultasi.
dan tombolnya juga jadi nggak bisa diklik ya, seperti ini, tidak bisa diklik sama sekali. Nah, namun jika memang sudah termasuk jadwal, mungkin ini jadwal lebih dinamis ya dari dokter ya, mungkin dari teman-teman SOP dari rumah sakit, dokter Urip izin, nanti bisa didiskusikan seperti apa, apakah selama jam praktek, apakah ada jam praktek khusus untuk telemedicine, ataupun di luar jam praktek, itu mangga saja, karena kita sudah fasilitasi dengan fitur dinamis seperti ini gitu. Jadi bisa kapan saja, sesuai dengan kesepakatan nanti dengan teman-teman manajemen ataupun dengan teman-teman dokter. Nah, jika kita online kan, otomatis nanti tersedia ya, tombolnya menjadi merah dan ininya hijau, artinya bahwa dokter Dadang sudah bisa untuk mengikuti ataupun udah siap untuk melakukan sesi konsultasi. Sebagai contoh, saya klik chat saja di sini. Maka di sini kita bisa lihat biayanya adalah 160.000 ya. Kita setnya 160.000. Nah, juga ada kode promo nanti yang bisa diatur oleh admin dari ataupun admin keuangan ataupun admin marketing. Mungkin nanti Mas Dika bisa apa namanya itu, karena aksesnya juga sudah dikasih, nanti bisa secara internal, bisa siapa yang akan pegang akunnya nanti bisa diinformasikan ke kami. Tapi pada intinya adalah kode promo ini dilakukan atau kami pasang supaya nanti jika ada promo-promo itu dapat potongan. Jadi nanti ada potongan secara aplikasi seperti itu ya. Lalu di sini kalau mau melakukan proses konsultasi maka tinggal klik tombol konfirmasi, masukkan PIN. Oke, masukkan PIN. Nanti kalau biasanya kalau belum punya PIN nanti bakal muncul secara otomatis dari aplikasi supaya bikin PIN. Nah, ini karena sudah bikin PIN, saya langsung masukkan saja PIN-nya. Relatif lebih mudah karena nanti kalau misalkan ketika kita klik konfirmasi di sini belum ada PIN-nya, di aplikasi di sini tampilannya lain gitu, harus mengisi konfirmasi, bisa diikuti. Kita sesuaikan dan kita buat semudah mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, jika sudah membuat PIN, tinggal masukkan PIN-nya lalu klik konfirmasi. Nah, otomatis di sini nanti dokter akan melihat sebelah kanan itu ya, ada bunyi juga ya, akan melihat konsultasi yang masuk gitu ya. Nah, nanti dokter tinggal pilih saja apakah akan dimulai atau ditolak. Kalau dimulai kita tinggal klik saja. Nah, ini ada bunyinya ya dok ya, ini bunyinya di sisi dokter gitu ya, kita kasih suara. Nah, lalu kita mulai. Nah, nanti akan diarahkan kepada sesi di tampilan dokternya seperti ini dok. Ya, kemarin informasinya di Mas Dika itu untuk sementara, nanti juga dievaluasi, itu diberikan waktu 20 menit. Seperti itu, betul ya dok ya, 20 menit. Jadi selama 20 menit ini dikasih kesempatan bagi pasien untuk melakukan pembayaran secara virtual akun ke Bank BRI. Nah, sebelah kiri ini adalah tampilan dari pasien. Jadi tadi setelah klik chat, maka pasien itu nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, misalkan jumlah pembayarannya berapa, 160.000, tadi sesuai dengan dokter Dadang, tarifnya ada 160.000 sekali konsultasi. Jika di bawahnya itu ada transfer virtual akunnya mau seperti apa. Saat ini kan kita baru bekerja sama dengan BRI ya. Nanti ke depannya kalau misalkan ada kerjasama dengan BCA, Mandiri, Indomaret, Alfamart, nanti juga akan muncul di sini ya. Gitu. Nanti kita fasilitasi. Jadi kalau saat ini yang muncul adalah BRI virtual akun. Nah, nanti dari pasien tinggal centang saja di sini. Sini. Lalu lakukan bayar sebanyak 160.000. Oke. Dari bayar 160.000 ini, nah itu ada virtual akunnya yang harus dibayar. Nah, ini virtual akunnya. Saya bisa copy virtual akunnya di sini. Kalau misalkan kita menggunakan mobile banking, bisa langsung kita kopas saja melalui mobile banking, jadi langsung dimasukkan. Nah, itu biasanya udah langsung tertera juga. Nah, nanti itu juga harus kita konfirmasi ketika UAT dengan teman-teman dari BRI,
seperti apa tampilan di mobile banking BRI-nya seperti itu. Tapi itu baru bisa dicoba ketika sudah live ya, seperti itu. Jadi nanti ketika kita uji coba secara live-nya itu harus dengan teman-teman BRI juga seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan dikasih waktu 20 menit ya. Kalau selama 20 menit belum melakukan pembayaran, otomatis maka akan hangus waktu pembayarannya. Ini ada expired date-nya itu sampai jam 11.18. Jadi kalau sampai lewat dari jam 11.18 belum pembayaran, maka akan hangus gitu ya, akan hangus si ininya, si si virtual akunnya. Jadi harus bikin perjanjian baru lagi ataupun harus bikin sesi konsultasi yang baru dengan dokternya. Nah, setelah itu kita coba bayar. Saya coba bayar dulu ya ke BRI-nya. Kita akan gunakan servis BRI. Jadi anggapannya sudah bayar. Mas Ahmad lagi memasukkan virtual akunnya. Ini kita dapat virtual akunnya dari BRI langsung ya. Sudah terintegrasi secara development dengan BRI. Maka Mas Rizky, itu langsung virtual account-nya ketika ngeklik pilih menu FA yang tadi itu langsung bisa muncul ya, sudah bisa integrasi ya? Dok, betul seperti itu. Oh iya, oke. Nah, sekarang itu berarti kita lagi bayar nih ceritanya ya dok ya, lagi bayar ceritanya. Oke. Ya, sedang dibayar dulu. Oke, nah kalau sudah dibayar seperti ini dok, bakal muncul musik, bukan musik ya, notif seperti ini ya. Di sisi dokter, artinya dokter nanti, oh ada suara ini udah pasti tahu, oh ini tuh ada yang udah bayar nih, gitu ya. Nah kalau sudah bayar, maka langsung tutup saja dari dokternya, seperti ini, maka langsung akan masuk ke sesi percakapan dengan pasien. Nah ini otomatis sudah masuk dok, kalau seperti ini ya, tampilannya gitu. Nah, saya coba perlihatkan dari sisi pasiennya. Nah, ini dari sisi pasiennya. Ini otomatis berarti mereka sudah melakukan pembayaran untuk melakukan sesi konsultasi dengan teman-teman dokter. Seperti itu, dok. Mungkin sampai sana dulu, dok. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Berkaitan sampai tahapan ini. Ini tahapan yang mau konsultasi tadi mulai dari awal, mulai dari login, terus sampai dengan pemilihan menunya, terus pembayaran, cara setelah pembayaran langsung ke tahapan konsultasi seperti ini. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, sementara cukup jelas Mas Rizky. Mungkin bisa dilanjut. Siap, alhamdulillah dok. Kalau cukup jelas ya, nanti juga kita sampaikan juga untuk panduannya dok ya, supaya nanti bisa sambil lihat-lihat lagi gitu ya, baca-baca lagi gitu ya. Nah, baik, nanti di sini juga kita sudah siapkan dok beberapa mekanisme terkait dengan sesi konsultasi yang sudah masuk. Itu kemarin ada permintaan dari dokter Dita ya, terkait jika ada masalah di pasien, misalkan jaringannya jelek gitu ya dari sisi pasiennya gitu ya. Nah kalau misalkan seperti itu, saya contohkan di sini wifi-nya kita matikan ya dari sisi pasiennya seperti ini. Nah sudah tidak ada koneksi, misalkan seperti itu ya. Maka seperti ketika dokter mungkin lebih karena SOP dokter ya, mungkin mau nunggu berapa menit gitu ya, misalkan ketika diklik seperti ini ternyata belum ada balasan selama 5 menit misalkan ya dari pasiennya, itu dokter bisa langsung melakukan tunda konsultasi seperti ini. Konsultasi, maka konsultasinya ini atas nama Rizky itu akan ditunda sampai nanti dokter ke pihak pasien seperti itu. Nah, sorry ya, stabil koneksinya. Nah, ini statusnya pending ya dok ya. Jadi atas nama Rizky karena ada gangguan, dipending dulu sama dokter gitu. Jadi dokter apa istilahnya tuh tidak ataupun bisa melanjutkan di sesi selanjutnya. Nah, ini kami juga sudah fasilitasi dok supaya tidak terbatas. Maksudnya ini sesi bisa dilanjutkan kapan saja, besoknya juga bisa, kapanpun juga bisa, masih bisa dilakukan gitu ya, seperti ini. Nah,
contohnya ternyata dokter mau nerima telepon yang baru, misalkan ada konsultasi yang baru karena ini pending ya, ada konsultasi baru. Coba Mas Ahmad mungkin dicoba untuk konsultasi. Nah, kita coba ada pasien baru masuk nih. Karena yang saya pasien pertama itu kita pending dulu karena memang jaringannya lagi jelek gitu ya, seperti itu. Tapi nanti ketika pasien sudah dapat jaringan yang baru, ketika pasien masuk, nanti pasien juga dikasih tahu bahwa dokternya lagi sedang melayani pasien yang lain. Nah, misalkan yang ini ya, ada yang baru ya, Nur Hidayanto. Nah, ini bisa kita mulai gitu ya. Nah, ini lagi lakukan pembayaran. Nah, nanti dokter nunggu dulu selama 20 menit. Nah, mungkin nanti dokter izin dengan jalan manajemen, kita bisa evaluasi apakah 20 menit itu terlalu lama atau terlalu cepat. Mungkin itu yang bisa kita lihat nanti setelah aplikasinya berjalan. Misalkan terlalu lama bisa jadi 10 menit gitu ya. Karena kan seharusnya kebanyakan harus udah punya mobil banking ya. Kita juga pasang di depan tuh, di halaman depan bahwa ini aktif. Nah, ini untuk yang percakapan kedua ya. Nah, di percakapan kedua ini nanti juga kita bisa tunda lagi kalau misalkan ada masalah, misalkan ya. Kita coba tunda dulu ya. Misalkan saya kirim seperti ini, misalkan. Ternyata selama 5 menit itu belum ada belum ada respon dari pasien. Jadi bisa kita tunda konsultasinya. Seperti ini. Jadi kita tunda. Nanti bakal ada 2 di sini yang pending, dan kita batasi dok saat ini sampai 3 yang pending ya. Kalau udah ada 3 yang pending, maka dokter tidak bisa nerima lagi telepon gitu. Jadi harus diselesaikan dulu nih dok. Selesaikannya gimana? Bisa diakhiri secara paksa oleh dokter. Kalau kita telepon berapa kali gitu ya, belum ada aja gitu, bisa diakhiri secara paksa oleh dokter. Nah, Mas Rizky, saya praktek, ya silakan dok. untuk yang di tampilan pasien yang ketika di pending bagaimana Mas tampilannya? Baik. Nah, saya coba praktekkan ya dok. Ini kita aktifkan lagi internetnya. Oke, kembali online sudah bisa. Seperti ini. Nah, nanti dari pasien, misalkan pasiennya lagi di luar gini ya dok ya. Nah, ketika kita klik lanjutkan, nanti ada notif ke pasien dok. Sorry, ini ketutup. Nanti ada notif ke pasien. Nah, ini ada notif konsultasi siap dilanjutkan. Itu artinya bahwa artinya dokter melakukan panggilan kepada pihak pasien gitu, seperti itu. Atau langsung bisa di video call sama dokternya, dok, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita coba dulu nih, lihat dulu. Kita masuk dulu, konsultasi siap dilanjutkan, nanti langsung masuk ke room yang biasa, seperti itu ya. Itu yang mekanisme yang pertama. Jadi si pasien udah tahu, oh itu ada konsultasi, itu ada 1 ya, ininya apa, ada notif 1, berarti itu sudah siap untuk dilanjutkan seperti ini. Nah, atau bisa di video call saja dok, langsung sama si dokter gitu. Bentar, saya coba lagi, koneksinya agak sedikit kurang bagus. Oke, koneksi kurang, pindah ke depan lagi. Dok, nanti saya coba praktekkan lagi ya, kita sambil nanti pindah ke depan supaya kita coba itu ya. Tapi yang jelas adalah tampilannya seperti tadi. Nah, seperti ini, nanti masuk lagi seperti ini. Terus selanjutnya, kalau misalkan sudah masuk, tadi ada 2 mekanisme yang saya sampaikan. Bisa langsung di video call oleh dokter,
ataupun tadi juga ada notif ke bagian pasien ya. Tadi saya lihatkan ada push notifikasi, jadi harusnya kelihatan seperti itu. Nah, ternyata masih belum ada respon nih sama pasiennya gitu ya. Bisa lagi kita tunda konsultasi kembali seperti itu, Dok. Jadi mekanismenya seperti itu. Kalau secara aplikasi, mungkin yang harus diatur itu adalah mekanisme secara SOP di lapangannya seperti apa gitu. Jadi nanti kalau akhir konsultasi itu setelah apa gitu. Misalkan setelah 2-3 kali ditelepon, 2-3 kali dinotif sama dokter, belum juga ada respon, misalkan seperti itu ya. Bisa diakhiri konsultasinya. Namun memang hak dari pasien yang tadi udah bayar 160.000 mungkin tidak terima ya. Seperti itu dong, mungkin itu konsekuensinya. Nah, jika memang sudah on seperti ini, nanti bisa langsung dilakukan proses konsultasi dengan pasien. Nah, seperti ini ya dok ya. Nanti masuk seperti ini chatnya gitu. Chatnya masuk seperti ini. Lalu nanti seperti biasa misalkan ada tanya jawab dengan dokter. Seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Nanti kan ada sesi tanya jawab di sini ya. Seperti apa. Nanti video call-nya kita coba di luar ya dok, yang jaringannya agak sedikit bagus. Tadi ada sedikit kurang bagus video call-nya. Di ruangan saya, kebetulan di ruangan tertutup. Atau saya coba video call dengan pasien kedua ya. Ya, Mas Ahmad lagi di luar. Nah, kita coba dulu tunda dulu yang ini. Kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan ini tampilannya seperti ini dok ya. Kalau ada penundaan dari dokter ya ke pasien yang tadi. Jadi ketika ditunda maka tampilannya kan seperti ini di sisi pasien. Seperti itu. Nah, kita akan coba yang kedua. Pindah sepertinya keluar. Bentar. Ya, ini dia. Nah, ini kita lagi nunggu video call dari seperti ini ya. Oke, tadi agak sedikit jaringannya di luar. Nah, jadi seperti ini dok, tapi untuk video call-nya. Jadi kita bisa notif video call, nanti juga akan tampil juga panggilan di sisi pasiennya gitu. Jadi ada dua mekanisme yang bisa dilakukan ketika kita akan melakukan panggilan ulang atau telemedicine secara ulang, itu melalui video call, langsung ditelepon dari dokternya di aplikasi ini, atau melalui tadi notifikasi yang kita perlihatkan tadi di awal. Seperti itu dok. Dok, mungkin ada pertanyaan untuk poin ini. Untuk yang ini berarti kalau untuk yang pasien yang kepending ini, yang aktif dari dokternya ya? Dari dokter. Dari dokternya ya? Bukan dari pasiennya. Ketika mungkin pasiennya sudah mendapat sinyal, sudah mendapat bisa menghubungi, tidak bisa dari dokter ya, pasien ya? Betul. Dari dokternya ya? Dari dokternya. Kenapa seperti itu dok? Karena kami kemarin juga sedikit melakukan riset. Jika dari pasien, ketika pasien akan menghubungi nanti, karena dokternya nanti misalkan lagi dengan pasien yang lain gitu dok ya. Nah itu akan sedikit susah gitu, jadi masuknya gitu. Jadi pasiennya nggak akan tersambung terus gitu. Makanya kenapa dari dokter, supaya nanti ketika dokter sudah lowong sesinya, nanti dokter bisa langsung menghubungi pasien.
Tapi kalau dari pasien itu nanti akan banyak bentroknya karena nanti dokternya misalkan lagi dengan pasien yang lain tiba-tiba masuk gitu ya, nanti keputus dengan yang lain karena video call-nya nggak bisa dua gitu, seperti itu dok. Oh iya, yeah. Nah, ini kebetulan ada Dokter Dadang ini sudah ikut gabung. Jadi dokter ini sekedar menjelaskan bahwa proses telemedicine kita sudah sampai tahapan kita sudah ada rekanan untuk pembayarnya. Mungkin saya ini sampaikan ke Mas Rizky, ke Dokter Dadang. Untuk pembayaran atau untuk sudah ada pihak yang menjamin untuk penyedianya untuk yang melakukan pembayaran, yaitu di Bank BRI. Jadi kemungkinan nanti sebentar lagi ini sudah tahap finalisasi sehingga harapannya sudah dalam minggu ini atau bulan ini sudah bisa launching Dokter Dadang. Monitor Dokter Dadang. Siap dok, nyambi visit ini. Iya dok. Nggak apa-apa dok, monggo dilanjut. Ya, demikian informasinya Mas Dokter Dadang. Mungkin bisa dilanjut Mas Rizky. Siap. Ya, jadi alhamdulillah memang seharusnya kita minggu ini ataupun paling lambat bulan ini juga sudah oke ya. Mungkin nanti kita bisa nanti di grup ya dok, Rurit izin saya inisiasi untuk meminta ketersediaan waktu dari teman-teman BRI dan juga dari teman-teman dokter untuk melakukan secara langsung gitu ya, pembayarannya langsung di virtual akunnya yang dimiliki gitu ya, seperti itu. Ya. Boleh Mas, boleh monggo. Nah, mungkin selanjutnya saya akan masuk ke memperlihatkan sesi tadi belum sempat kita perlihatkan ya, sesi untuk konsultasinya ya. Jadi di sesi konsultasi ini nanti tadi saya sempat lupa, jika nanti pasien memanggil ke dokter, ternyata dokternya masih dalam maksudnya dari pasien juga bisa, cuman memang harus ada waktunya nanti dok. Jadi kalau misalkan pasien juga bisa manggil sih sebenarnya, tadi saya sedikit alfa. Jadi pasien bisa manggil langsung ke dokter gitu. Dan prosesnya sama dengan proses yang pertama tadi gitu. Hanya saja tidak ada proses pembayaran ulang seperti itu dok. Jadi dua arah ya dok. Cuman memang yang lebih baik itu dari dokter, karena kalau dari dokter kan langsung bisa nelpon ke pasiennya gitu ya, ke personalnya langsung gitu, seperti itu. Nah, untuk si cara pengisiannya, tadi saya sudah perlihatkan untuk prosesnya, chatting dan video call-nya. Nah, lalu kita akan mengisi data-data form pemeriksaan misalkan. Nah, ketika melakukan pemeriksaan, itu dokter juga bisa meminta request tentang data-data kesehatan dari pasien. Seperti apa caranya, yaitu tinggal kita klik kirim permintaan di sini, seperti ini. Maka dari data ataupun dari tampilan pasien itu akan ada concern seperti ini ya. Jadi apakah boleh gitu ya dokter melihat data-data informasi kesehatan. Jika diklik ya, nanti akan muncul personal medical record-nya, rekam medis, dan elektrokardiogramnya. Personal medical record, kalau boleh saya jelaskan, adalah terkait dengan data-data konsultasi secara virtual ataupun telemedicine yang sudah dilakukan antara pasien dengan dokter-dokter sebelumnya. Contoh, atas nama pasien Rizky ini udah beberapa kali melakukan konsultasi dengan dokter Dadang pada tanggal 9 Juli, dokter Ayudia juga dan sebagainya. Nanti kalau kita klik akan, kalau datanya ada ya, nanti akan muncul data-datanya gitu, diagnosanya apa, swab-nya seperti apa, seperti itu muncul. Ini kebetulan datanya memang kami tidak isi ya. Nanti kalau misalkan ada datanya nanti di sini, nanti akan muncul obatnya seperti apa gitu ya, diagnosanya seperti apa, seperti itu. Nah, lalu juga ada rekam medis. Jadi aplikasi kita ini sudah terhubung dengan SIM RS. Jadi data-data SIM RS ini ataupun data-data kesehatan dokter pasien ini nanti akan terhubung secara langsung dengan aplikasi kita. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh saja ya dok yang sudah terhubung ya. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini adalah riwayat pemeriksaan dari SIM RS, pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit seperti itu.
contohnya. Nah, seperti ini data-datanya. Nah, ini tersimpan di HP-nya si pasien, seperti itu. Terus kalau elektrokardiogram ini adalah data-data EKG, di mana nanti memang harus ada koneksi dengan polar ya. Kalau di rumah sakit itu pakai polar, Pak. Tapi di sisi pasien, jadi nanti pasien bisa merekam data polarnya, data EKG-nya itu secara personal, dan nanti langsung terhubung dengan aplikasi klik merah putih seperti itu. Lalu selanjutnya nanti dokter juga bisa mengisikan data form pemeriksaan. Jadi nanti dari sini dokter bisa melakukan pengisian data. Misalkan ICD-nya dulu ya. Terus juga gejala, misalkan batuk, flu di sini. Izin ya dok ya, saya karena kurang paham gini ya. Jadi saya isi aja langsung di sini, seperti ini. Lalu kita juga bisa isi data swab. Ini sudah terhubung nanti ke SIM RS, langsung ke menu EMR. Nanti ada swabnya di sana, masuk. Akan seperti ini. Kita simpan. Nah, data-data yang dimasukkan di sini nanti otomatis terekam juga di data aplikasi SIM RS. Jadi nanti ketika pasien ini datang ke SIM RS, riwayat-riwayat ini juga sudah ada nanti gitu ya. Seperti itu. Nah, kita kirim. Oke, ini sudah masuk langsung. Nah, ini juga masuk ke pasien. Nah, ini seperti ini juga ke pasien. Jadi masuknya ke mobile apps-nya pasien dan juga ke aplikasi SIM RS. Seperti itu. Nah, ini adalah di sisi pasiennya. Seperti ini ya, kalau di sisi pasiennya ya. Terus juga di sini ada rekomendasi obat apa saja yang harus dibeli. Seperti ini. Ini obatnya sudah terhubung dengan stok yang ada di farmasi rumah sakit. Jadi kalau misalkan kita cari tidak ada data obatnya, berarti di stok rumah sakitnya sudah habis, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini kita lalu tambahkan. Nah, ketika kita kirim, ini nanti akan masuk ke registrasi farmasi, gitu ya. Jadi nanti masuk ke farmasi, dari farmasi nanti bisa diproses datanya, gitu ya, seperti itu. Ini batas berlakunya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 30 misalkan. Kita kirim seperti itu. Maka di sisi pasien juga nanti akan bisa melihat obat digitalnya gitu yang harus dibeli di farmasi rumah sakit gitu ya. Jadi di sini ada pemesanan obat, bisa kita lihat seperti ini, obatnya apa aja. Nah, ini seperti ini keterangannya. Berlaku sampai tanggal 30 Juni, bisa dibeli di riwayat konsultasi setelah konsultasi selesai, seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya itu ada konsultasi lanjut. Jadi kalau misalkan ada perjanjian lagi untuk konsultasi telemedicine sama dokter, bisa dipilihkan tanggal berapa, misalkan tanggal sekian. Seperti ini ya. Kita kirim. Nah, nanti akan ada notif juga dari teman-teman di HP-nya si pasien, seperti itu. Nah, jika sudah selesai semua, nanti sesinya sudah selesai misalkan ya. Dan ada concern juga dengan pasien bahwa sesi ini sudah selesai, nanti bisa langsung kita akhiri konsultasi, seperti itu. Nah, itu untuk langkah-langkahnya terkait dengan sesi konsultasi.
Jika ada tambahan, boleh dok, pertanyaan atau Mas Ahmad ada tambahan atau Mas Ikram atau dokter-dokter sekalian ada pertanyaan, silakan. Dari teman-teman, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misalnya dokter sedang melakukan konsultasi, itu mungkin kan nggak ada konsultasi baru yang masuk atau seperti apa? Oh, ini ada pertanyaan dari Novia, Mbak Novia. Kalau ada ketika sedang berlangsung konsultasi dengan dokter, pada saat itu ada peserta lain atau pasien lain yang akan masuk itu, apakah langsung terpending atau di situ ada notifikasi masuk? Ya, baik. Jadi poinnya adalah ketika kita lagi sedang konsultasi, nanti ada pasien baru yang melakukan konsultasi gitu ya dok ya. Jadi nanti kalau seperti itu akan langsung otomatis terpending dari sisi pasiennya karena sedang offline ya, istilahnya offline itu ya dok ya, karena memang dokter ini sedang melayani pasien yang lain gitu, seperti itu. Jadi tidak akan bisa dipilih kecuali si pasien yang sedang konsultasi ini kita tunda konsultasinya dok, seperti tadi gitu. Oh ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain mungkin dari dokter Dadang atau mungkin dari teman-teman berkaitan dengan ini. Mungkin mau ditanyakan untuk farmasinya itu kan di sini ada depo IGD sama Raja, yang dipakai stoknya itu yang di depo mana ya? Yang dikoneksikan itu sama depo yang jenengan tadi bilang kalau terhubung dengan stok gudang, stok farmasi itu yang di mana, yang di, kan kita ada stoknya berapa? Stoknya ada 3. Raja, IGD, gudang sama US. Iya. Kan di tempat itu untuk farmasi itu ada 4 stok Mas Rizky. Jadi ada di jalan, di IGD sama operasi IBAK. Kalau yang di IGD, kalau yang lain itu ada jam kerjanya hanya sampai jam 2. Kalau yang stok yang tadi yang jenengan sampaikan itu hubung yang kemana? Ya, baik, mungkin untuk poin ini Mas Ikram bisa share ininya ya, yang di SIM RS-nya ya, supaya nanti kelihatan. Ya, Mas Ikram izin, punten dibantu. Izin menjawab pertanyaan tadi. Terkait stok itu, untuk sekarang itu kita mengkoneksikannya ke stok IGD. Jadi sesuai permintaan dari dokter. Jadi stoknya mengambil dari stok IGD. Untuk pengecekan stoknya yang langsung ke stok IGD kalau untuk sekarang. Boleh dilihat ya Mas Ikram untuk tampilan di SIM RS-nya. Kemarin saya tiap hari.
Izin, jadi untuk sekarang itu terkoneksi ke depo IGD. Jadi untuk mekanisme di telemedicine itu ada pengecekan stok ketika pasien akan membeli obat. Nah, ketika misalkan stoknya hanya misalkan kita ambil contoh obat aciclovir tablet 200 mg. Nah, stoknya ada 7. Nah, ketika pasien ingin membeli sesuai dengan resep dokter, diresepkan misalkan 10 tablet. Nah, itu tidak bisa membeli karena stoknya dari SIMRS itu hanya ada 7 tablet. Seperti itu kalau untuk mekanisme teknisnya untuk sekarang. Dan kita mengambil data list obatnya itu dari depo IGD. Untuk awal, tapi kalau saya salah jangan masuk ke IGD. Nanti takutnya bersama pas IGD-nya lagi, ternyata saya masuk, kita kan nggak benar karena biasanya. Ya, terima kasih Mas Ikram dan Mas Rizky untuk yang stok opnam untuk yang pengambilan dari telemedicine. Mungkin nanti kita ada sedikit perubahan ya. Mungkin bisa. Oh iya, baik Dok. Kemungkinan nanti arahnya ke arah stok opnam rawat jalan ya. Karena rawat jalan kita kan ada yang sore, nanti mungkin ini masih kita bicarakan dengan di intern rumah sakit untuk jam telemedicine ini kita batasi atau tapi lebih enak sih dibatasi. Kita batasi untuk yang jam sore. Terus nanti itu kebetulan di sore itu kan ada apotek farmasi yang sore, jadi bisa langsung ke karena takutnya kalau di UGD itu nanti karena stok obatnya yang di UGD itu berbeda ya dengan stok obat yang ada di rawat jalan. Terus nanti petugas UGD kita juga terlalu sedikit, sementara di situ untuk kebutuhan yang situ kan banyak. Jadi takutnya nanti kalau dirubah gitu bisa ya, Mas? Nanti ke opnam rawat jalan gitu bisa? Baik Dok, jadi kalau untuk teknis, nah kita kan mau mengambil jadwal pembelian dari pasien. Pasien itu jadi ketika misalkan pembelian di atas jam 2 itu masuk ke depo mana ya, maksudnya seperti itu ya? Ya. Nah, jadi itu bisa saja sih di setting. Coba nanti settingannya dari sisi aplikasi telemedicine, karena setahu saya kalau dari SIMRS itu tidak ada jadwal farmasi jadwal apotek, jadi hanya ada jadwal dokter praktik. Jadi paling kita batasi dari sisi telemedicine, nanti dari admin bisa kita siapkan untuk penjadwalan pembelian obat oleh pasien. Jadi ketika pasien membeli obat lebih dari jam 2 siang, nah kita arahkan mengambil obatnya itu dari depo rawat jalan misalkan. Karena depo farmasi hanya buka sampai jam 2 siang, selebih itu masuk ke depo rawat jalan. Seperti itu ya Pak ya? Ya, intinya stok opnamnya itu yang tadinya di UGD, ini tadi jenengan kan koneksi ke stok opnamnya UGD ya? Iya. Nah itu nanti dipindah ke stok opnam yang di rawat jalan. Baik. Oh, baik. Mungkin mungkin sedikit pertimbangan kalau boleh. Jadi historisnya dulu kenapa ke UGD, karena memang UGD bukanya 24 jam ya Dok ya. Jadi memang dulu itu kita bisa beli obat langsung. Jadi di mana bisa dibeli langsung ke UGD gitu. Jadi nanti pasien itu, karena UGD kalau nggak salah buka 24 jam ya Dok ya, kalau nggak salah ya. Ya seperti itu. Jadi lebih maksimal gitu supaya tidak ada, jadi bisa dibeli kapan aja dan diambil kapan aja seperti itu. Namun jika memang ada permintaan seperti itu, baiknya memang kita tentukan saja satu, tadi mau dirawat jalan atau di depo yang satunya lagi ya, supaya nanti stoknya juga bisa lebih terfokus gitu. Loket buat telemedicine udah pasti ke sini gitu ya. Jadi tidak ada switching ruangan gitu Dok, biar nggak bingung juga gitu Dok. Ya, gini aja Mas Rizky, untuk kita bicarakan dulu nanti untuk yang di mana untuk teknisnya pengambilan obat, nanti kita bicarakan dulu berkaitan juga dengan jam
jam telemedicine-nya itu dari dokter atau penyedia layanan ini dari nanti kita bicarakan dulu, nanti kita sampaikan ke jenengan ya kalau sudah ada kepastian. Siap dok, siap. Ya, mungkin ada lagi yang lain? Ini nanti kan mungkin masih datang langsung. Datang langsung. Jadi kan setelah obatnya kan masuk ke ini kan balai sekarang ya. Obatnya kan masuk ke IGD, nanti di garis, terus itu kan sudah muncul ke registrasi pasien itu, karena pasien registrasi itu kan ada pasien poli apa, nah ini tuh poli telemedicine. Nanti tinggal dibayar tagihan seperti biasa. Itu cuma muncul obatnya aja, karena nggak ada tindakan kayak konsultasi. Konsultasi sudah dibayar di awal. Itu nanti cuma di layanan resep. Untuk yang layanan resep pembayarannya di rumah sakit ya untuk case-nya. Sementara ini ya tidak termasuk yang include yang tadi itu ya, yang awal virtual account itu ya. Betul. Kenapa di rumah sakit? Itu ada beberapa pertimbangan dok. Pertama kita belum ada kurir ya di rumah sakit. Pertama itu. Kedua nanti obatnya juga bisa harganya bisa nggak terlalu besar misalkan ya. Takutnya malah kepotong sama PA gitu yang 3.500 itu. Jadi tidak maksimal gitu. Jadi memang lebih baik nanti langsung aja ke rumah sakit. Jadi tidak ada potongan untuk PA seperti itu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Halo dok. Ya, betul. Izin menambahkan terkait untuk pembelian obat. Nah, di sini saya ada data untuk contohnya pemesanan obat melalui telemedicine. Kita ambil yang masih menunggu. Nah, ini untuk resep elektronik yang dari telemedicine dipesan oleh Bapak Joko Sunario. Nah, masukin proses verifikasi, nah terlihat ada ruangan mengambilannya dari Depo IGD. Nah, hanya saja di sini kan tidak bisa diganti ya untuk pengambil verifikasinya. Jadi akan mengurangi stok ke depo mana. Ya paling untuk pengubahan ini bisa dilakukan di SIM-RS ataupun mau di telemedicine juga bisa. Jadi ada dua pilihan untuk teknisnya. Apakah ruangannya itu mau ditentukan dari SIM-RS atau dari telemedicine. Seperti itu sih Pak. Jadi ruangan di sini itu bisa diubah kalau misalkan memang ada ketentuan dari telemedicine, resep yang dari telemedicine itu ingin dipindah ruangan deponya, misalkan ke depo farmasi gitu. Betul. Jadi memang teknisnya nanti kita nunggu dari teman-teman Merah Putih saja. Nanti untuk teknis di belakangnya nanti kita coba pikirkan lagi. Seperti itu kali ya dok ya? Ya gitu aja. Nanti kita bicarakan untuk yang teknis seperti ini kita bicarakan dulu di intern rumah sakit. Baik. Nah ini mungkin bisa dipraktekkan sedikit Kram. Kalau ini kan contohnya seperti ini ya dok ya, yang di SIM-RS-nya. Jadi nanti ada proses registrasi, verifikasi, pembungkusan dan segala macam. Itu nanti prosesnya di sini di SIM-RS. Jadi nanti pasien ketika mau mengambil cukup memperlihatkan saja nanti di aplikasi telemedicine-nya Pak waktu pembelian obat. Mungkin saya coba perlihatkan ya dok ya tadi. Yang tadi ya, coba dari yang tadi ya, yang tadi itu ya. Betul. Nah, ini saya coba akhiri dulu konsultasinya supaya nanti terlihat. Ya, kita akhiri proses konsultasinya. Otomatis nanti data-data yang tadi akan masuk ke historisnya dari pasien. Seperti itu. Oke, di sini nanti ada feedback dari pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Seperti ini misalkan. Nah, lalu
Kita bisa lihat di sini di depan. Itu untuk pembelian obatnya ada di historis ya, paling bawah. Nah itu. Nah nanti kita bisa beli obat di sini. Nah ini adalah konsultasi yang tadi dengan dokter Dadang. Statusnya adalah selesai. Bisa dicek ulang lagi dari sini. Ataupun kita bisa klik di sini untuk beli obatnya. Ada pemesanan obat di sini. Seperti ini. Ini harganya ya. Beli obatnya B-Fluid 500 ml infusion. Seperti itu ya. Nah ini estimasinya harganya kita lihat itu 95.000 ya kalau beli satu. Jadi lalu kita pesan. Nah ketika kita pesan di sini kita konfirmasi saja, ini juga ada kode promo kalau memang ada mau potongan. Itu ininya kita ambil sendiri mekanismenya, lalu kita konfirmasi. Masukkan PIN. Nah, ini nanti masuk ke aplikasi SIM RS, nanti bisa dilihatin sama Mas Ikram. Jadi nanti masuk ke aplikasi SIM RS, kita bisa juga lihat pembeliannya itu transaksi berhasil. Bisa kita lihat juga di sini. Oke, nanti kita coba cek ya Pak ya, yang lihatnya. Tapi yang jelas ini nanti langsung kirim ke SIM RS. Kita coba yang lain. Kram bisa dicek di SIM RS ya Kram? Bisa. Oke. Coba di. Untuk di SIM-RS sudah masuk pesanan obat dari nama pasiennya Rizky, ruang rawat telemedicine. Nah, ketika proses verifikasi, nah kita muncul bahwa pemesanan obat ini kepada ruangan IGD, depo farmasinya IGD. Seperti itu, Pak. Nah, rangkaiannya seperti itu, Dok. Jadi dari pembelian obat sampai ke proses pengiriman, proses pengiriman ke SIM RS-nya nanti diambil oleh teman-teman dari ataupun oleh pasien seperti itu. Pas verifikasi itu masih bisa Ya. Saya nanti Ada lagi mungkin yang lain? Ya, monggo Pak Andri dari Salasir Medis. Telemedicine kita sudah terintegrasi dengan SIM-RS ya. Ya. Ini mungkin terkait data kunjungan pasien di telemedicine ini, apakah bisa diakses di SIM-RS atau tidak? Kalau bisa, mungkin di menu apa? Terkait data kunjungan itu kami butuhkan untuk mereka laporan nanti gunanya pasien telemedicine. Apa Mas Rizky, apa terdengar tadi pertanyaannya? Ya, terdengar data kunjungannya ya Dok ya, data-datanya gitu ya. Apakah bisa ditarik data yang untuk telemedicine ini? Iya. Mas Ikram tolong ditampilkan Mas di SIM RS-nya. Jadi mekanismenya dua arah nanti Dok. Kalau misalkan ada data yang dimasukkan dari SIM RS juga tertarik juga ke aplikasi kita gitu. Dan juga di telemedicine jika ada juga masuk ke aplikasi SIM RS-nya.
masuk ke pasien rawat jalan ya, Pram ya? Ya, untuk data dari telemedicine, konsultasi kepada dokter itu masuknya ke rawat jalan. Adapun swab-nya yang diinputkan oleh dokter bisa dilihat di pengkajian medis. Nah, ada asesmen di sini. Itu taubatnya di atas ya, Pram ya. Ya. Bawah, Seperti itu sih, Pak. coba dilihatin dulu. Ke mana, Kang? Yang barusan. Ini data obatnya. Ya, itu udah taubatnya ya. Masuk juga ke asesmen. Oke, data swabnya. Nah, ini untuk data diagnosisnya. Untuk data swab, punten saya agak lupa menunya di mana. Di poli umum sih kayak Mas. Maksudnya di poli umum. Poli umum ya. Ya. Tapi ini kan nanti dimasukkan ke Oh, poli iya. telemedicine ya? Ya, jadi seakan-akan ada satu poli sendiri gitu dok, maksudnya. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang bawah. Oh, ini ya. Obatnya, nah ini yang bawah. Bawah, seperti itu. Ya, kemarin itu juga mention beberapa banyak yang dialami gitu. Yang dari BPJS ini. Ya, paling seperti itu dok. Kalau pertanyaan yang tadi. Oh. Tadi mungkin sedikit mengeluruskan untuk pertanyaannya itu berarti untuk penarikan data jumlah kunjungan pasien itu berarti nanti nariknya di poli telemedicine ya, bukan poli rawat jalan ya. Betul. Kalau untuk Misal kita menarik data berapa kunjungan satu bulan yang telemedicine ini. betul. Itu sebenarnya ada di menu admin ini. Ini ada juga nih nama ruangan telemedicine. Juga kita sediain juga menu adminnya, dok, supaya untuk menghitung jumlah secara keseluruhan per dokter misalkan, juga nilai rupiahnya itu ada di menu admin telemedicine. Mas Ika bisa masuk nggak Mas ke itunya? Atau dari saya? Dari Kang Rizky. Dari Mas Ahmad aja ya kalau gitu ya. Izin Pak mau share screen untuk yang adminnya. Suara saya terdengar Pak? Ya, kedengeran Mas Ahmad. Ya. Ya. Nah, ini di sini kita ada web adminnya. Di sini juga bisa kelihatan untuk laporan konsultasi. Untuk ke web adminnya nanti kita share dengan loginnya Pak. 2,3 Pak. Iya. Sebentar Mas. Ya, gimana Pak? Kurang kedengeran ya Pak? Kedengeran Mas Ahmad. Nah, ini untuk menunya ada laporan konsultasi. Di sini kita bisa lihat sesuai tanggal aja nanti diisiin mau per bulan atau per minggu bisa, atau per hari juga bisa. Oke, termasuk biaya di situ ya? Ya, sudah ada Pak. Oke. Jadi bisa di SIMRS atau di kita juga bisa, sudah kita sediakan.
Oke, thank you Mas Ahmad. Oke. Oh ya, untuk Excel yang kemarin, yang untuk data-data dokter itu sudah nanti saya soundingkan ke dokter untuk pengisian di Google Form ya Mas ya. Nanti untuk data-datanya bisa saya kirimkan untuk lengkapnya. Siap, baik Pak. Oh ya, untuk ininya Pak, terkait data-data yang kemarin yang diminta, data dokter, nama, Ya. dan lain-lainnya. Kalau bisa, itu antara SIM RS dengan yang disampaikan kepada kami sudah sama Pak. Karena kan kita saat ini sudah terintegrasi dengan SIM RS-nya. Oh ya, oke. Jadi kalau ada perbedaan nama, entah dari sisi gelar dan lain-lainnya, itu akan ada terjadi miss data nantinya. Biar ya. ini. Berarti jadi untuk data krusial apa Mas? Nama dokternya aja atau ada kayak nama dokter, nomor STR itu yang paling krusial Pak. Oh ya, oke. Nama dokter dan STR ya harus sama dengan tadi. Ya, betul Pak. Oke. Sama itunya udah ada ya Pak ya untuk filenya? File data Excel-nya. sudah kemarin sudah dikirimkan Mas Rizky. Oh iya siap Pak. Yuk. Ya, mungkin itu ya Pak Mas Dika dan dokter, rekan-rekan sekalian. Untuk update dari kita, jadi nanti tadi ada isu ininya tinggal obatnya mau dilempar kemana, itu aja sih Pak ya. Iya. Ambil jalan sebenarnya untuk itu. Mungkin nanti selanjutnya nanti kita jadwalkan dengan teman-teman dari BRI itu ketersediaan waktunya kapan. Kita diskusi dulu, misalkan mekanisme untuk uji cobanya live-nya seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua nanti kita private dulu Pak Google Play Store-nya, dan masa uji coba ini misalkan untuk 10 user aja, nanti kita daftarin emailnya gitu ya, supaya nanti tidak ada yang nyoba-nyoba gitu ya, takutnya ada yang nyoba-nyoba gitu. Seperti itu. Jadi nanti kita coba dulu nih 10 orang aja dulu, kita pasang tarif aja yang paling murah aja, misalkan 7.000 atau 5.000 gitu ya. Jadi supaya smooth gitu ya. Kalau udah oke nanti kita jalan. Perihal tentang obat nanti saya kembalikan keputusannya ke rumah sakit. Apakah nanti uji coba dengan BRI-nya adalah setelah data obatnya sudah sesuai, atau kita bisa paralel gitu. Oke, mungkin untuk penyesuaian deponya mau pakai yang mana nanti secepatnya kita koordinasikan dulu di internal Mas. Nanti kalau memang sudah ada keputusan, mungkin di minggu depan itu semoga sudah ada jawaban, karena nanti kan kiriman juga untuk rencana jadwal dokternya itu rencana mau kapannya, nanti biar diputuskan juga untuk manajemen apakah ada ketentuan khusus atau nanti dari dokternya aja yang milih, nanti biar keputusannya dari situ Mas. Nanti kan terus ketahuan nanti mau deponya mau yang Rajal atau yang Ya Mas, makasih Mas. Mungkin kalau dari kami demikian Mas Dika dan dokter-dokter yang terhormat. Jadi memang kesiapan dari aplikasi memang secara garis besar sudah siap, tinggal hal-hal kecilnya saja nanti yang perlu kita tindak lanjuti lagi. Mungkin demikian kalau dari kami Mas Dika, karena udah 11.43 juga, kemudian kami juga izin sebentar lagi untuk sholat Jumat Mas Dika. Terima kasih Mas. Siap Mas. Ini saya mewakili rekan-rekan dari manajemen, Pak Rurit, dari Buleli juga. Kami terima kasih atas waktu yang diberikan untuk review dan tutorial. Nanti untuk rekamannya juga bakalan saya share ke rekan-rekan dokter biar nanti juga tersounding. Mungkin dari kita juga cukup. Untuk pertanyaan lebih lanjut nanti bisa saya sampaikan lewat Japri atau lewat grup nanti. Siap. Ya, terima kasih Mas Rizky, Mas Ahmad, dan Mas Ikram yang dari Bandung. Terima kasih.
Mungkin pertemuan kali ini bisa kita akhiri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Dokter Terima kasih. Rahmat. Sedikit izin pamit. Iya. Ya, sampai ketemu lagi. Bisa.